Gaji naik. Nominalnya jelas berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Ada angka yang lebih besar yang masuk ke rekening setiap bulannya. Tapi anehnya, saat membuka aplikasi mobile banking, atau ketika mencoba mencatat jumlah tabungan yang seharusnya bertambah, hasilnya tetap sama. Bahkan lebih buruk. Tabungan tetap kosong. Atau lebih tepatnya, tidak ada peningkatan signifikan. Lalu muncul satu pertanyaan yang mengganggu pikiran banyak orang, terutama mereka yang merasa sudah bekerja keras. Kenapa? Gaji sudah naik, tapi tabungan tetap nol? Inilah kenyataan yang dialami banyak orang, mungkin termasuk kamu sendiri. Fenomena ini tidak terjadi karena kamu tidak pintar atau tidak cukup kerja keras. Tapi ada hal-hal yang sering tidak disadari, yang secara perlahan menggerogoti setiap tambahan rupiah yang kamu dapatkan. Dan dalam video panjang ini, kita akan menyelami 10 alasan utama yang secara diam-diam menjadi penyebab kenapa setiap kenaikan gaji tidak pernah benar-benar mengubah kondisi keuanganmu. Mari kita mulai dari alasan pertama. 1. Gaya hidup ikut naik. Ketika gaji naik, reaksi pertama yang sering muncul bukanlah rasa syukur yang diwujudkan dalam bentuk pengelolaan uang yang lebih bijak. Sebaliknya, yang sering terjadi justru perubahan gaya hidup. Halus, nyaris tidak terasa, tapi perlahan-lahan merayap masuk ke setiap sudut kebiasaan kita. Dulu, mungkin kamu masih nyaman makan di warteg atau pesan makanan hemat lewat aplikasi. Tapi sekarang, setelah gaji naik, kamu mulai merasa, boleh dong sesekali makan di restoran yang lebih bagus. Sekali, 2 kali, lalu jadi kebiasaan. Bukan cuma soal makan. Pakaian, transportasi, hiburan, bahkan tempat tinggal, semuanya ikut naik kelas. Dulu naik motor, sekarang tergoda cicilan mobil. Dulu nonton film sesekali, sekarang langganan berbagai platform. Ada rasa ingin menghadiahi diri sendiri, karena merasa sudah bekerja lebih keras, lebih sukses, lebih layak untuk hidup yang lebih baik. Dan memang, tidak ada yang salah dengan ingin hidup lebih nyaman. Tapi masalahnya, ketika pengeluaran naik seiring naiknya gaji, maka tabungan tetap berada di titik yang sama. Bahkan bisa berkurang kalau kenaikan gaya hidup lebih besar dari kenaikan penghasilan. Inilah yang disebut inflasi gaya hidup. Bayangkan seseorang yang baru saja naik jabatan dan gajinya bertambah 2 juta rupiah. Awalnya ia berpikir 2 juta itu bisa ia tabung. Tapi sebulan kemudian, tanpa sadar, ia mendaftar game premium, upgrade smartphone, dan mulai ngopi di tempat yang lebih mahal. 2 juta lenyap begitu saja. Bahkan mungkin masih kurang. Kalau kamu pernah merasa seperti itu, kamu tidak sendirian. Banyak orang, setelah naik gaji, merasa bahwa mereka berhak hidup lebih baik. Ini wajar. Tapi jika tidak diimbangi dengan kesadaran finansial, maka kenaikan gaji tidak akan pernah bisa menolong. Gaji bisa naik berkali-kali, tapi kalau gaya hidup naik lebih cepat, maka hasil akhirnya tetap sama. Tabungan kosong, kepala pusing, hidup tetap seperti dikejar bayangan. Kita bisa ibaratkan uang itu seperti air yang mengalir ke dalam ember. Setiap kali gaji naik, volume air yang masuk bertambah. Tapi kalau lubang di bawah ember juga diperbesar, maka air tetap habis juga. Bahkan lebih cepat. Lubang itu adalah pengeluaran. Dan gaya hidup adalah yang memperlebar lubang itu. Maka jangan heran, meski kamu menuang air lebih banyak, tetap saja tidak pernah bisa penuh. Dalam kondisi seperti itu, kita harus belajar menahan diri. Bukan untuk pelit terhadap diri sendiri, tapi agar bisa menabung dengan benar. Kenaikan gaji seharusnya memberi ruang bagi kita untuk memperbaiki kondisi keuangan, bukan justru memperburuknya karena pengeluaran yang tidak terkontrol. Ada satu cerita menarik. Seorang teman, setelah mendapat promosi dan gaji naik drastis, memutuskan untuk tetap hidup seperti sebelumnya selama 1 tahun. Dia tetap makan di tempat biasa, tetap naik motor, dan tetap menahan keinginan membeli barang-barang mahal. Hasilnya, dalam 1 tahun, ia punya dana darurat yang cukup untuk 6 bulan hidup, serta uang muka rumah kecil yang sudah lama ia impikan. Semua itu tercapai bukan karena ia pelit, tapi karena ia sadar bahwa kenaikan gaji adalah kesempatan, bukan izin untuk konsumsi berlebihan. Jadi sebelum kita lanjut ke alasan kedua, mari kita tanyakan pada diri sendiri, apakah kenaikan gaji selama ini benar-benar dinikmati, atau justru dijadikan alasan untuk menambah pengeluaran? Jika jawabannya adalah yang kedua,
maka mungkin sudah waktunya untuk mengubah cara kita melihat uang. 2. Tidak punya rencana keuangan yang jelas. Kebanyakan orang bekerja keras siang malam demi gaji yang layak. Tapi sayangnya, ketika gaji itu datang, tidak ada rencana yang jelas akan digunakan untuk apa. Uangnya masuk, lalu mengalir keluar begitu saja. Ada yang digunakan untuk kebutuhan, ada yang untuk keinginan, tapi tak ada arah pasti kemana sebenarnya uang itu hendak dibawa. Ini seperti naik mobil tanpa tahu tujuan. Kamu mungkin sudah berkendara selama berjam-jam, bensin sudah banyak terbakar, tapi kamu tetap tidak sampai kemana-mana. Karena dari awal tidak ada peta, tidak ada rencana. Begitu juga dengan keuangan. Banyak orang berasumsi bahwa selama penghasilannya cukup untuk bertahan hidup dari bulan ke bulan, maka semuanya baik-baik saja. Padahal, hidup bukan cuma soal bertahan. Kita semua butuh kemajuan. Kita ingin punya rumah, dana darurat, dana pensiun, biaya pendidikan anak, atau sekadar bisa liburan tanpa menguras isi rekening. Semua itu hanya bisa dicapai kalau ada perencanaan. Sayangnya, merencanakan keuangan sering dianggap ribet. Bahkan, sebagian orang merasa takut melihat angka-angka. Mereka memilih untuk tidak mencatat pengeluaran karena khawatir sadar kalau ternyata uangnya habis untuk hal-hal yang tidak penting. Padahal justru dengan mencatat, kita bisa tahu di mana letak kebocoran terbesar. Bayangkan seseorang yang gajinya naik dari 5 juta menjadi 7 juta. Kenaikan 2 juta rupiah itu, kalau direncanakan dengan baik, bisa digunakan untuk berbagai hal produktif. Tapi jika tidak ada rencana, 2 juta itu akan hilang tanpa jejak. Mungkin untuk langganan aplikasi yang tidak terpakai. Mungkin untuk jajan online tengah malam. Mungkin untuk barang-barang yang hanya memberi kepuasan sesaat. Rencana keuangan bukan hanya untuk orang kaya. Justru semakin terbatas penghasilan seseorang, semakin penting perencanaan itu. Karena setiap rupiah yang keluar harus punya alasan yang kuat. Harus ada nilai di baliknya. Harus bisa dipertanggungjawabkan. Ada banyak metode sederhana yang bisa digunakan untuk merencanakan keuangan. Salah satunya adalah metode 50-30-20. 50% dari penghasilan digunakan untuk kebutuhan pokok, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk tabungan atau investasi. Metode ini bukan rumus sakti, tapi ini bisa menjadi titik awal yang bagus. Minimal, dengan memiliki pembagian seperti itu, kita tahu bahwa sebagian dari uang kita memang dialokasikan untuk masa depan. Masalahnya, ketika gaji naik, kita sering tidak menyesuaikan rencana keuangan. Kita hanya merasa, wah, uangnya lebih banyak sekarang, lalu semua kategori ikut naik. Kebutuhan naik, keinginan naik, tapi porsi untuk tabungan tetap kecil. Atau bahkan, sama sekali tidak ada. Rencana keuangan itu seperti kompas dalam perjalanan hidup. Ia memberi arah. Ia membuat kita sadar bahwa setiap langkah harus diperhitungkan. Ia menghindarkan kita dari keputusan impulsif yang hanya memuaskan hasrat sesaat tapi mengorbankan kenyamanan jangka panjang. Ada seorang kenalan yang dulu hidup dari gaji ke gaji. Tapi setelah ia mulai membuat rencana keuangan bulanan yang sederhana, hidupnya berubah. Ia mencatat pemasukan dan pengeluaran, menetapkan target menabung tiap bulan, dan belajar mengontrol diri dari keinginan yang tidak mendesak. Hasilnya, meski gajinya tidak banyak berubah, tapi kondisi keuangannya membaik drastis. Karena yang berubah bukan jumlah uangnya, tapi caranya memperlakukan uang itu. Maka jangan heran kalau ada orang yang gajinya besar, tapi tetap merasa miskin. Sementara ada yang gajinya biasa saja, tapi hidupnya tenang dan punya tabungan. Rahasianya bukan di angka, tapi di perencanaan. Kalau kamu merasa tabunganmu selalu kosong meski gaji sudah naik, mungkin bukan karena gajimu masih kurang. Mungkin karena selama ini kamu belum pernah duduk sebentar, membuka buku catatan, dan bertanya, kemana sebenarnya uangku pergi? Dan apa yang sebenarnya ingin aku capai dengan semua ini? 3. Tidak memiliki dana darurat yang stabil. Pernahkah kamu mengalami bulan di mana semuanya terasa baik-baik saja? Gaji masuk seperti biasa, pengeluaran terkontrol, dan tiba-tiba, motor mogok? Atau orang tua sakit? Atau gigi bermasalah dan butuh tindakan medis? Atau HP jatuh dan rusak parah? Lalu semua rencana keuangan yang kamu susun dengan rapi langsung hancur dalam sekejap.
Uang yang seharusnya bisa ditabung malah lari untuk hal-hal darurat yang tidak bisa ditunda. Inilah kenapa dana darurat sangat penting. Banyak orang berpikir bahwa menabung itu cukup. Tapi yang sering dilupakan adalah, sebelum kita menabung untuk masa depan, kita harus menabung untuk ketidakpastian. Karena dalam hidup, yang tidak pasti itu jauh lebih sering datang daripada yang bisa kita rencanakan. Bayangkan kamu punya niat menabung 1 juta rupiah setiap bulan. Bulan pertama berhasil. Bulan kedua masih konsisten. Tapi di bulan ketiga, kamu harus membawa kucing peliharaan ke dokter hewan, dan biayanya hampir 1 juta. Maka niat menabung pun gagal. Dan kamu merasa gagal. Lalu kamu kehilangan motivasi untuk menabung lagi di bulan berikutnya. Ini bukan soal kamu kurang disiplin. Tapi karena tidak ada penyangga. Tidak ada bantalan untuk menahan kejutannya hidup. Dana darurat adalah bantalan itu. Dengan memiliki dana darurat, kamu bisa tetap menjaga tabungan utamamu tetap utuh ketika ada pengeluaran tak terduga. Dana darurat itu seperti pagar pelindung. Ia memang tidak membuat rumahmu jadi lebih mewah, tapi ia mencegah rumahmu dari kerusakan besar saat ada badai. Sayangnya, banyak orang mengabaikan ini. Bahkan menganggap dana darurat sebagai sesuatu yang tidak penting. Alasannya klasik, uangnya belum cukup, atau nanti aja kalau sudah mapan. Padahal, justru saat belum mapanlah dana darurat paling dibutuhkan. Karena saat kita belum punya banyak sumber penghasilan, satu kejadian kecil saja bisa membuat keuangan kita berantakan. Ada cerita menarik dari seorang teman. Ia bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan swasta. Gajinya pas-pasan, tapi ia menyisihkan Rp50.000 tiap minggu untuk dana darurat. Perlahan tapi pasti, ia berhasil mengumpulkan dana darurat sebesar Rp6 juta dalam 1 tahun. Lalu suatu hari, ibunya harus dirawat di rumah sakit secara mendadak. Ia tidak perlu meminjam uang, tidak panik, tidak tergesa, karena dana darurat itu ada. Siap digunakan kapan saja. Sebaliknya, ada pula yang gajinya 2 kali lipat, tapi tidak pernah menyisihkan sepeser pun untuk dana darurat. Maka saat hal buruk datang, yang terjadi bukan hanya kepanikan, tapi juga hutang. Dan dari situlah siklus keuangan mulai terganggu. Karena begitu hutang mulai muncul, uang tabungan selalu bocor ke arah sana. Dana darurat bukan sekadar simpanan. Ia adalah bentuk ketenangan, bentuk perencanaan, dan bentuk penghargaan pada diri sendiri yang sadar bahwa hidup ini tidak selalu berjalan sesuai rencana. Jadi, kalau kamu merasa gaji kamu sudah naik tapi tabungan tetap kosong, coba periksa, apakah kamu punya dana darurat yang cukup? Atau selama ini setiap kenaikan gaji justru dipakai untuk menambal lubang-lubang darurat yang muncul tiba-tiba? Idealnya, dana darurat itu minimal setara 3-6 bulan pengeluaran rutin. Dan kalau kamu bekerja sebagai freelancer atau tidak punya penghasilan tetap, maka sebaiknya disiapkan hingga 9 bulan pengeluaran. Memang tidak mudah, tapi bukan tidak mungkin. Kamu tidak perlu langsung menyiapkan 6 bulan sekaligus. Mulai saja sedikit demi sedikit. 50.000 seminggu, 100.000 sebulan. Yang penting konsisten. Anggap saja itu seperti menanam pohon. Di awal, kamu tidak akan melihat hasilnya. Tapi saat badai datang, kamu akan sangat bersyukur karena sudah punya pohon yang kuat untuk berlindung. Maka dari itu, jangan menunggu sampai hidup memberi kejutan pahit baru kamu sadar pentingnya dana darurat. Mulai sekarang, mulai dari kecil, tapi mulai dengan niat yang besar. 4. Tidak membedakan kebutuhan dan keinginan. Salah satu jebakan paling licik dalam pengelolaan keuangan adalah kemampuan kita yang sering keliru membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Terlihat sepele, tapi justru dari sinilah banyak keputusan keuangan yang salah bermula. Dan seringkali, keputusan itu diambil dalam hitungan detik, tanpa dipikir ulang, hanya karena satu bisikan dalam hati, aku butuh ini. Padahal, kalau kita duduk sebentar dan merenung, ternyata kita tidak benar-benar membutuhkannya. Kita hidup di zaman yang sangat konsumtif. Iklan ada di mana-mana. Di dalam ponsel, di pinggir jalan, bahkan di sela-sela percakapan teman. Kita dibombardir dengan pesan-pesan yang terus-menerus mengatakan bahwa kebahagiaan bisa dibeli. Bahwa barang tertentu bisa membuat hidup kita lebih lengkap, lebih keren, lebih dihargai.
Dan karena kita terus melihat, terus mendengar, akhirnya tanpa sadar kita percaya. Kita mulai membeli barang bukan karena kita membutuhkannya, tapi karena ingin memiliki, ingin dianggap, ingin terlihat. Contohnya begini, kamu punya sepatu yang masih bagus, nyaman dipakai, tapi kamu melihat iklan sepatu baru dari merek ternama, dengan desain yang lebih kekinian. Dan kamu mulai merasa seolah-olah sepatu lamamu sudah tidak layak lagi. Kamu mulai berpikir, aku butuh sepatu baru, supaya lebih percaya diri. Padahal, yang kamu kejar bukan sepatu, tapi perasaan diterima. Perasaan tampil keren. Dan itu bukan kebutuhan. Itu keinginan. Atau misalnya, kamu sudah punya smartphone yang masih berfungsi dengan baik. Tapi karena ada model terbaru, dengan kamera sedikit lebih jernih dan desain sedikit lebih ramping, kamu merasa tergoda. Aku butuh ini, buat kerja. Begitu alasannya. Tapi benarkah kamu butuh? Atau hanya ingin? Keinginan tidak salah. Kita semua manusia. Kita punya keinginan. Dan terkadang, memanjakan diri juga penting. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika keinginan itu mendominasi. Ketika setiap keputusan belanja didasarkan pada impuls, bukan pertimbangan. Ketika setiap gaji yang masuk langsung habis untuk memenuhi hal-hal yang sebenarnya tidak kita perlukan. Inilah kenapa gaji bisa naik, tapi tabungan tetap kosong. Karena setiap kenaikan gaji dianggap sebagai ruang baru untuk memenuhi lebih banyak keinginan. Bukan sebagai kesempatan untuk memperbaiki masa depan. Kebutuhan dan keinginan, jika dilihat sepintas, seringkali terlihat serupa. Tapi bedanya besar. Kebutuhan adalah hal-hal yang jika tidak dipenuhi akan mengganggu hidup kita. Makanan, tempat tinggal, transportasi, kesehatan, pendidikan. Sementara keinginan adalah hal-hal yang bisa membuat hidup lebih menyenangkan, tapi tidak akan membuat hidup kita hancur jika tidak dipenuhi. Dan disinilah pentingnya kesadaran. Sebelum membeli sesuatu, biasakan bertanya pada diri sendiri, apa yang akan terjadi kalau aku tidak membeli ini? Jika jawabannya adalah, tidak apa-apa, maka itu bukan kebutuhan. Itu keinginan. Dan keinginan harus diatur. Harus dikendalikan. Ada satu teknik sederhana yang bisa membantu. Tunggu 3 hari sebelum membeli sesuatu yang harganya di atas batas tertentu. Misalnya, kamu membatasi diri bahwa untuk barang di atas Rp500.000, kamu wajib menunggu 3 hari sebelum membeli. Dalam 3 hari itu, kamu bisa menimbang, berpikir, dan merasakan kembali. Apakah keinginan itu masih kuat? Atau ternyata hanya dorongan sesaat? Dalam banyak kasus, setelah 3 hari, keinginan itu hilang. Dan kamu bersyukur karena tidak langsung membelinya. Uangmu selamat. Tabunganmu tetap utuh. Ada cerita menarik dari seseorang yang dulunya sangat konsumtif. Ia selalu membeli barang karena merasa butuh. Tapi setelah belajar membedakan kebutuhan dan keinginan, ia mulai menulis daftar belanja setiap awal bulan. Ia menandai setiap item dengan kode K untuk kebutuhan dan I untuk keinginan. Hasilnya mengejutkan. Ternyata, lebih dari setengah barang yang biasa ia beli setiap bulan adalah keinginan, bukan kebutuhan. Dari situ ia mulai memangkas, mengatur ulang, dan dalam beberapa bulan, tabungannya mulai bertumbuh. Ini bukan tentang menjadi pelit, tapi tentang menjadi cerdas. Karena orang yang bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan akan jauh lebih siap menghadapi berbagai tantangan keuangan di masa depan. Jadi, kalau kamu merasa tabunganmu tidak pernah tumbuh meski gajimu naik, cobalah evaluasi. Seberapa sering kamu mengeluarkan uang untuk sesuatu yang sebenarnya tidak kamu butuhkan? 5. Terjebak cicilan berkepanjangan. Cicilan seringkali terdengar seperti solusi. Ketika ingin membeli barang mahal tapi belum punya cukup uang, cicilan hadir sebagai jalan tengah. Tanpa terasa, kita mulai terbiasa dengan kalimat, hanya sekian per bulan. Dan dari situlah semuanya dimulai. Di awal, mungkin hanya satu cicilan. Misalnya, cicilan handphone baru. Lalu muncul cicilan motor. Kemudian cicilan furnitur, atau peralatan rumah tangga. Setelah itu, cicilan langganan bulanan, cicilan kartu kredit, bahkan cicilan online shop. Tanpa sadar,
Hampir separuh penghasilan bulanan sudah terpotong untuk kewajiban-kewajiban tersebut. Dan sisa uang yang ada, habis untuk kebutuhan hidup harian. Tabungan? Tidak sempat terpikir. Karena uangnya memang tidak tersisa. Fenomena ini sangat umum. Banyak orang tidak menyadari betapa beratnya beban cicilan sampai semuanya menumpuk. Di awal, cicilan satu barang terasa ringan. Tapi ketika semuanya dikumpulkan, jumlah totalnya seringkali mengejutkan. Yang lebih berbahaya, banyak orang menjadikan kenaikan gaji sebagai alasan untuk menambah cicilan baru. Misalnya, gaji naik 1 juta, lalu merasa aman untuk ambil cicilan mobil 3 juta. Karena dengan tambahan 1 juta itu, cicilan dianggap mampu ditanggung. Padahal, kenyataannya justru sebaliknya. Karena dengan bertambahnya cicilan, ruang untuk menabung jadi semakin sempit. Bahkan hilang sama sekali. Cicilan bisa jadi jebakan halus. Karena ia tidak langsung membuat kita bangkrut. Tapi secara perlahan, ia mencuri ruang finansial yang seharusnya bisa digunakan untuk membangun masa depan. Dan karena pembayaran dilakukan bulanan, kita merasa tidak terbebani. Padahal beban itu terus menggerus. Bayangkan seseorang yang gajinya 10 juta rupiah per bulan. Jika 5 juta diantaranya digunakan untuk membayar cicilan, maka yang tersisa hanyalah 5 juta. Lalu dari 5 juta itu, ia harus membayar biaya hidup, transportasi, makan, dan kebutuhan lain. Maka sangat wajar jika pada akhir bulan, tidak ada uang yang bisa ditabung. Bahkan mungkin harus meminjam untuk menutup kekurangan. Lebih parah lagi, banyak orang mengandalkan kartu kredit untuk menutup pengeluaran harian karena uang bulanan sudah habis untuk cicilan. Dan dari situlah lingkaran hutang mulai terbentuk. Cicilan memang tidak selalu buruk. Jika digunakan untuk membeli aset produktif seperti rumah yang nilainya terus naik atau kendaraan untuk usaha, cicilan bisa menjadi bagian dari strategi finansial yang sehat. Tapi jika cicilan digunakan untuk konsumsi yang tidak menghasilkan nilai jangka panjang, maka ia akan menjadi beban yang terus menekan. Kita perlu realistis. Jangan menilai kemampuan membayar cicilan hanya dari nominal gaji. Tapi lihat juga kebutuhan lain yang harus dipenuhi. Lihat juga potensi pengeluaran tak terduga. Dan yang paling penting, sisakan ruang untuk menabung. Ada satu prinsip sederhana yang bisa dijadikan pegangan. Jumlah total cicilan tidak boleh lebih dari 30% dari penghasilan bulanan. Jika melebihi itu, maka kamu sedang mengambil risiko besar. Dan jika tidak hati-hati, risiko itu bisa menelan semua harapan masa depan. Ada kisah dari seseorang yang akhirnya harus menjual barang-barang berharganya satu persatu hanya karena terlalu banyak cicilan. Semua dimulai dari rasa percaya diri saat gaji naik. Ia merasa mampu membayar cicilan motor baru, laptop, dan TV layar lebar. Tapi ketika pandemi datang dan gajinya dipotong, ia tidak bisa memenuhi kewajibannya. Cicilan menjadi beban yang menyakitkan. Dan semua barang yang dulu dibanggakan harus dijual kembali, dengan harga jauh lebih rendah. Kisah seperti ini bukan fiksi. Ini nyata. Dan bisa terjadi pada siapa saja yang tidak berhati-hati. Jadi, jika kamu merasa gaji sudah naik tapi tabungan tetap tidak tumbuh, lihat kembali jumlah cicilan yang kamu miliki. Apakah terlalu banyak? Apakah terlalu besar porsinya? Apakah cicilan-cicilan itu benar-benar penting? Menunda keinginan untuk membeli sesuatu dengan cicilan mungkin terasa menyebalkan di awal. Tapi percaya, itu bisa menyelamatkan masa depan. Karena tabungan yang bertumbuh dari gaji yang dikelola dengan bijak jauh lebih berharga daripada kepemilikan barang-barang yang hanya memberi kepuasan sesaat tapi menyedot habis penghasilan bulanan. 6. Tidak pernah mengevaluasi pengeluaran secara rutin. Pernahkah kamu bertanya ke diri sendiri, sebenarnya, kemana saja uangku pergi selama sebulan terakhir? Pertanyaan ini kelihatannya sederhana, tapi tidak semua orang bisa menjawabnya dengan pasti. Sebagian mungkin hanya menjawab dengan tebakan. Sebagian lagi menjawab dengan rasa frustrasi, karena mereka sendiri tidak tahu. Setiap bulan, uang datang dan pergi. Gaji masuk, lalu perlahan-lahan berkurang. Kadang kita berpikir, seharusnya masih ada sisa. Tapi ketika membuka dompet atau aplikasi e-wallet, yang terlihat hanyalah angka yang makin menipis. Dan ini bukan karena kita boros secara ekstrim, tapi karena kita tidak pernah benar-benar melihat dan mengevaluasi bagaimana uang itu digunakan.
Ini seperti menyiram tanaman setiap hari tanpa pernah mengecek apakah tanahnya kering atau sudah cukup air. Kita hanya terus menuang, tanpa tahu apa yang sebenarnya dibutuhkan. Mengevaluasi pengeluaran bukan tentang menyiksa diri dengan angka-angka, tapi tentang menghadirkan kesadaran. Karena uang yang tidak diawasi cenderung mengalir ke tempat-tempat yang seharusnya bisa dihindari. Tanpa kita sadari, kita mungkin menghabiskan ratusan ribu rupiah hanya untuk hal-hal kecil seperti ongkos kirim, layanan streaming, kopi kekinian, atau camilan malam hari. Coba bayangkan, jika kamu menghabiskan 30 ribu rupiah setiap hari hanya untuk hal-hal kecil seperti jajan, rokok, atau minuman manis, maka dalam sebulan kamu sudah mengeluarkan hampir 1 juta. Itu setara dengan jumlah yang bisa kamu tabung atau investasikan. Tanpa evaluasi, pengeluaran kecil seperti itu akan terus terjadi. Karena terasa ringan, seolah tidak berdampak. Tapi akumulasi dari hal-hal kecil itulah yang sering menjadi penyebab utama mengapa gaji habis sebelum waktunya. Dan tabungan pun tidak sempat tumbuh. Ada satu cara sederhana untuk mulai mengevaluasi pengeluaran. Catat semua transaksi harian selama 1 bulan. Tidak perlu aplikasi khusus. Sebuah buku tulis kecil atau catatan digital sederhana di ponsel, sudah cukup. Setiap kali kamu mengeluarkan uang, sekecil apapun, tuliskan. Lalu, di akhir minggu, lihat kembali catatan itu. Awalnya mungkin terasa melelahkan. Tapi perlahan-lahan kamu akan mulai menemukan pola. Kamu akan melihat kategori mana yang paling besar menyerap uangmu. Dan dari sana, kamu bisa mulai membuat keputusan yang lebih bijak. Misalnya, kamu menyadari bahwa dalam sebulan kamu menghabiskan lebih dari 500 ribu hanya untuk pesan makanan online. Padahal kamu juga punya dapur dan bisa memasak sendiri. Dari evaluasi sederhana itu, kamu bisa menyusun strategi baru. Misalnya, membatasi pesanan online hanya 2 kali seminggu. Atau membuat daftar menu mingguan yang praktis dan hemat. Evaluasi juga bisa membantu kita menemukan pengeluaran yang sebenarnya bisa dihilangkan sama sekali. Misalnya, langganan aplikasi yang sudah tidak digunakan, atau pembayaran otomatis yang masih aktif padahal kamu sudah tidak membutuhkan layanannya lagi. Banyak orang merasa mereka sudah hemat, tapi ketika diminta menunjukkan bukti konkret pengeluaran mereka tidak bisa. Karena memang tidak pernah dicatat, tidak pernah dievaluasi. Dan disinilah letak masalahnya. Kita merasa sudah melakukan yang terbaik, padahal sebenarnya masih banyak kebocoran yang terjadi tanpa kita sadari. Evaluasi membantu kita menemukan kebocoran itu. Dan ketika kebocoran berhasil ditutup, uang mulai bisa dikumpulkan. Tabungan mulai bisa tumbuh. Dan kita tidak perlu merasa frustrasi setiap akhir bulan. Ada cerita menarik dari seorang ibu rumah tangga yang mengatur keuangan keluarga dengan sangat cermat. Setiap hari, ia mencatat pengeluaran dengan rinci. Bahkan untuk pengeluaran kecil seperti parkir atau beli sabun. Dalam beberapa bulan, ia tahu persis pola pengeluaran keluarganya. Dan dari situ, ia bisa mengatur ulang semua alokasi. Hasilnya luar biasa. Dari gaji suaminya yang biasa saja, mereka berhasil menyisihkan uang untuk dana darurat, tabungan pendidikan anak, dan bahkan sesekali liburan tanpa berutang. Semua itu bukan karena mereka punya penghasilan besar, tapi karena mereka punya kebiasaan mengevaluasi. Maka, jika kamu merasa gaji kamu sudah naik tapi tetap tidak ada tabungan, coba tanyakan ke dirimu sendiri, apakah kamu tahu kemana uangmu pergi? Ataukah kamu hanya menebak-nebak? Karena dalam keuangan, yang tidak diukur tidak bisa diperbaiki. Jangan takut dengan angka, karena dari sanalah kamu bisa menemukan kejelasan. Dan dari kejelasan, kamu bisa membuat keputusan yang lebih baik. 7. Tidak menyiapkan tujuan keuangan jangka panjang. Salah satu kesalahan paling umum yang membuat tabungan tidak pernah bertumbuh, meskipun gaji sudah naik, adalah karena kita tidak punya tujuan keuangan jangka panjang yang jelas. Kita bekerja, kita menerima gaji, kita membelanjakan uang, dan semuanya berjalan seperti siklus yang berulang. Tapi tidak pernah benar-benar diarahkan menuju sesuatu yang pasti. Kita hidup dari 1 bulan ke bulan berikutnya. Dari 1 tahun ke tahun selanjutnya. Tapi kemana semua ini menuju? Apa sebenarnya yang sedang kita bangun? Tanpa tujuan, uang hanya akan menjadi alat tukar. Ia datang dan pergi begitu saja.
Tapi dengan tujuan, uang bisa menjadi alat pencapaian. Ia bekerja untukmu, bukan sekadar lewat tanganmu. Banyak orang menabung, tapi tanpa arah. Mereka hanya menyimpan uang karena merasa harus menabung. Tapi karena tidak ada target yang jelas, maka ketika ada godaan untuk membelanjakan tabungan itu, entah untuk diskon besar, acara tak terduga, atau keinginan sesaat, mereka pun tergoda. Karena uang itu tidak punya identitas, tidak punya tugas, tidak punya pelindung. Tujuan keuangan adalah pelindung itu. Saat kamu menyimpan uang untuk sesuatu yang konkret, misalnya biaya haji, biaya sekolah anak, membeli rumah, atau persiapan pensiun, kamu akan jauh lebih hati-hati dalam membelanjakannya. Karena kamu tahu, setiap rupiah yang kamu tabung sedang kamu kirim untuk menyelesaikan misi tertentu. Dan uang itu punya nilai emosional, bukan hanya nilai nominal. Mari kita bayangkan dua orang yang sama-sama menabung 1 juta rupiah per bulan. Orang pertama menabung karena, ya, sebaiknya nabung aja. Sementara orang kedua menabung karena ingin membayar uang muka rumah dalam 3 tahun. Siapa yang kira-kira lebih tahan terhadap godaan? Jelas yang kedua. Karena setiap kali ia tergoda menggunakan uangnya untuk hal yang tidak perlu, ia akan mengingat kembali mimpinya. Sebuah rumah yang bisa ia miliki dengan hasil jerih payah sendiri. Ia akan mengingat perasaan damai saat tidak harus pindah kontrakan tiap tahun, atau saat bisa memberi rasa aman pada keluarganya. Itulah kekuatan dari tujuan. Tujuan itu tidak harus besar atau muluk-muluk. Bisa saja sesederhana, ingin punya dana liburan akhir tahun, atau ingin beli laptop baru tanpa utang. Yang penting, jelas, terukur, dan punya tenggat waktu. Tanpa tujuan, kamu akan kehilangan arah. Karena ketika kamu tidak tahu kemana ingin pergi, maka semua jalan terasa benar. Dan semua pengeluaran terasa sah. Akhirnya, meski gaji naik, uang tetap habis. Karena tidak ada prioritas. Tidak ada peta. Ada satu cerita inspiratif dari seorang pemuda yang bekerja sebagai staf administrasi dengan gaji pas-pasan. Tapi sejak awal ia punya satu tujuan besar. Ingin kuliah lagi dan membiayai sendiri semua kebutuhan selama kuliah. Ia tahu berapa yang harus ia kumpulkan. Ia tahu berapa tahun waktu yang ia butuhkan. Ia membuat anggaran, ia menyisihkan dengan disiplin, dan ia menolak banyak hal yang menggoda hanya karena ia tahu, uangnya sedang berjuang untuk sesuatu yang lebih besar. Dan pada akhirnya, ia berhasil kuliah. Tanpa bantuan pinjaman. Tanpa beban utang. Karena sejak awal ia tahu, kemana uangnya harus pergi. Kita bisa belajar dari pengalaman itu, bahwa kekuatan tujuan tidak bisa diremehkan. Ia bisa mengubah cara kita melihat uang. Ia bisa membuat kita lebih fokus, lebih sabar, dan lebih kuat menghadapi godaan konsumsi jangka pendek. Jadi, jika kamu merasa uangmu selalu habis meski gaji sudah naik, coba tanyakan, apakah kamu sudah punya tujuan keuangan yang jelas? Apakah kamu tahu, dalam 5 atau 10 tahun ke depan, kamu ingin berada di mana secara finansial? Jika belum, mungkin inilah saatnya kamu mulai menuliskannya. Tidak perlu langsung sempurna. Cukup mulai dengan satu hal yang kamu inginkan. Satu cita-cita. Lalu tentukan berapa biayanya, dan berapa lama kamu ingin mencapainya. Dari situ, kamu bisa mulai menyusun langkah kecil yang akan kamu ambil tiap bulan. Tanpa tujuan, uangmu akan pergi kemana saja. Tapi dengan tujuan, uangmu akan tahu kemana harus pulang. 8. Sering membandingkan diri dengan orang lain. Salah satu musuh tersembunyi dari keuangan pribadi adalah kebiasaan membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Ini adalah jebakan psikologis yang sangat halus, tapi dampaknya bisa sangat besar terhadap cara kita mengelola uang. Di era media sosial seperti sekarang, kita bisa melihat kehidupan orang lain hanya dalam satu sapuan jari. Kita melihat teman membeli mobil baru, mantan rekan kerja liburan ke luar negeri, sepupu membuka usaha, tetangga renovasi rumah, dan influencer memamerkan barang-barang branded. Semua itu tampil begitu mewah dan mudah diakses. Akhirnya, tanpa sadar, kita mulai membandingkan. Kita mulai bertanya pada diri sendiri, kenapa aku belum bisa seperti mereka? Padahal, kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Bisa jadi mobil yang terlihat mewah itu masih dalam cicilan panjang.
Bisa jadi liburan ke luar negeri itu dibiayai dari kartu kredit. Bisa jadi usaha yang dibuka itu sedang merugi, atau rumah yang direnovasi itu hasil warisan. Tapi otak kita tidak bekerja dengan logika. Ia bekerja dengan persepsi. Dan persepsi itu dibentuk dari apa yang kita lihat berulang-ulang. Ketika kita terlalu sering membandingkan, kita mulai merasa tertinggal. Kita mulai merasa hidup kita kurang. Padahal, sebenarnya tidak ada yang salah dengan hidup kita. Hanya saja, kita sedang memandangnya dengan kacamata orang lain. Dan dari perasaan tidak puas itulah muncul keputusan-keputusan keuangan yang tidak rasional. Kita mulai membeli barang-barang bukan karena kita membutuhkannya, tapi karena ingin terlihat sejajar. Kita mulai memaksakan gaya hidup di luar kemampuan, hanya agar bisa tampil sama dengan orang-orang yang kita lihat. Misalnya, kamu sebenarnya tidak butuh handphone baru. Tapi setelah melihat teman-teman di kantor sudah pada ganti ke model terbaru, kamu merasa tertinggal. Lalu kamu mulai berpikir, kalau aku masih pakai yang lama, nanti dikira ketinggalan zaman. Akhirnya, kamu ambil cicilan. Padahal, kamu sendiri tidak merasa puas menggunakannya. Yang kamu kejar hanya validasi sosial. Inilah yang disebut dengan consumption for comparison. Mengkonsumsi bukan karena kebutuhan, tapi karena kompetisi diam-diam yang tidak kita sadari. Yang lebih menyedihkan, seringkali kita merasa gagal secara finansial hanya karena tolok ukur kita adalah pencapaian orang lain. Padahal setiap orang punya garis start yang berbeda, latar belakang yang berbeda, dan tantangan yang berbeda. Menyamakan diri kita dengan orang lain sama saja seperti membandingkan pohon apel dengan pohon mangga. Keduanya tumbuh dengan cara berbeda, dan berbuah di waktu yang berbeda. Seseorang pernah berkata, kebahagiaanmu akan hancur setiap kali kamu melihat rumput tetangga tampak lebih hijau. Tapi dia lupa menambahkan, mungkin rumput tetangga lebih hijau karena itu rumput sintetis. Atau karena dia punya tukang kebun, sementara kamu merawat semuanya sendiri. Kita harus belajar untuk melihat ke dalam. Fokus pada kemajuan pribadi, bukan kompetisi semu. Daripada membandingkan pencapaian finansial kita dengan orang lain, lebih baik kita bandingkan dengan diri kita sendiri 1 tahun lalu. Apakah ada kemajuan? Apakah ada kesalahan yang sudah bisa kita hindari? Saat kita berhenti membandingkan, kita bisa mulai bersyukur. Dan dari rasa syukur itu, muncul kesadaran baru, bahwa kita tidak perlu membeli segalanya. Kita hanya perlu membeli apa yang benar-benar penting. Dan uang yang tidak dibelanjakan untuk hal-hal demi pencitraan, bisa disimpan, bisa ditabung, bisa dipakai untuk membangun fondasi masa depan. Ada satu kisah sederhana dari seorang bapak-bapak yang bekerja sebagai petugas keamanan. Gajinya tidak besar, tapi ia tidak pernah iri melihat penghuni apartemen yang ia jaga datang dengan mobil-mobil mewah. Ia bilang, saya tahu hidup saya seperti apa. Saya tidak kaya, tapi saya tenang. Saya tidak punya utang. Anak saya sekolah dari hasil saya menyisihkan uang sedikit demi sedikit. Dan saya tahu, saya tidak hidup demi terlihat hebat. Saya hidup demi rasa cukup. Kata-kata itu terdengar sederhana, tapi dalam. Karena pada akhirnya, keuangan yang sehat bukan tentang siapa yang paling banyak punya, tapi siapa yang paling bisa mengatur dan menikmati apa yang ia punya. Jadi, jika kamu merasa tabunganmu tidak kunjung tumbuh meski gaji naik, cobalah evaluasi. Apakah kamu sering membeli sesuatu karena ingin terlihat sejajar dengan orang lain? Apakah kamu sering merasa tertinggal hanya karena apa yang kamu lihat di media sosial? Kalau iya, mungkin saatnya kamu menutup layar sejenak dan mulai menulis daftar syukur. Karena hidup bukan perlombaan. Dan yang paling penting untuk kamu kejar, bukan pencitraan, tapi kestabilan. 9. Tidak belajar mengelola uang dengan benar. Di sekolah kita belajar matematika, sejarah, biologi, bahkan fisika kuantum. Tapi satu hal penting yang jarang diajarkan secara serius adalah cara mengelola uang. Bagaimana membuat anggaran, bagaimana menyusun rencana keuangan, bagaimana menghindari utang buruk, bagaimana membedakan aset dan liabilitas. Semua itu terdengar seperti urusan orang dewasa yang nanti juga akan dipelajari sendiri. Padahal justru karena tidak pernah diajarkan sejak dini, banyak orang tumbuh dewasa tanpa fondasi yang kuat dalam hal keuangan. Banyak orang pintar dalam teori, tapi gagap dalam praktik keuangan pribadi.
Mereka tahu cara kerja sistem ekonomi global, tapi tidak tahu bagaimana mengatur gaji sendiri agar tidak habis sebelum tanggal tua. Mereka bisa menjelaskan teori inflasi, tapi tetap tergoda untuk membeli barang diskon yang sebenarnya tidak mereka butuhkan. Mengelola uang bukan soal kecerdasan intelektual, tapi soal kebiasaan, kesadaran, dan pengetahuan yang dipelajari secara konsisten. Sayangnya, sebagian besar dari kita tumbuh dalam lingkungan yang tidak membiasakan pembicaraan soal uang. Uang dianggap topik yang tabu. Membicarakan penghasilan dianggap tidak sopan. Bertanya tentang keuangan keluarga sering dianggap mencampuri urusan orang tua. Akibatnya, ketika kita mulai menghasilkan uang sendiri, kita belajar dari coba-coba, dari kesalahan, dan tidak jarang, dari luka. Ada yang belajar mengatur uang setelah mengalami kebangkrutan. Ada yang baru mulai menabung setelah terlilit utang. Ada pula yang baru sadar pentingnya dana darurat setelah menghadapi bencana tak terduga. Semua itu adalah guru yang keras. Tapi sebenarnya, semua bisa dipelajari lebih awal, jika kita mau. Mengelola uang bukan sesuatu yang sakral. Bukan juga sesuatu yang harus membuat kita stres. Tapi kalau tidak pernah dipelajari, maka kita akan selalu menjadi korban dari penghasilan kita sendiri. Bayangkan seseorang yang gajinya naik 2 juta rupiah. Jika dia tidak tahu cara mengelola uang, maka 2 juta itu akan habis tanpa bekas. Tapi jika ia punya bekal pengetahuan, maka 2 juta itu bisa diubah menjadi investasi, tabungan masa depan, atau modal usaha. Perbedaannya bukan pada jumlah uangnya, tapi pada ilmunya. Ada banyak cara untuk mulai belajar keuangan pribadi. Membaca buku, menonton video edukasi, mendengarkan podcast, atau berdiskusi dengan orang yang sudah lebih berpengalaman. Yang penting adalah kemauan untuk belajar. Karena uang tidak datang dengan buku petunjuk. Tapi kita bisa belajar cara memperlakukannya dengan benar. Salah satu kesalahan umum yang sering terjadi karena minimnya pemahaman keuangan adalah tidak tahu perbedaan antara kebutuhan mendesak dan kebutuhan penting. Misalnya, saat ada uang lebih, seseorang justru memilih membeli barang mahal demi gengsi, padahal belum punya asuransi kesehatan atau belum punya tabungan darurat. Semua itu terjadi karena tidak tahu prioritas. Tanpa ilmu keuangan, kita juga mudah terjebak pada skema cepat kaya. Kita mudah tergoda oleh tawaran investasi bodong, arisan online yang menjanjikan keuntungan fantastis, atau trading tanpa pemahaman. Semua itu terdengar menguntungkan di awal, tapi bisa menghancurkan dalam waktu singkat. Ilmu keuangan membantu kita berpikir panjang, membantu kita melihat risiko, membantu kita menyusun strategi, dan yang paling penting, membantu kita membangun masa depan dengan tenang. Saya pernah mendengar cerita dari seorang pegawai negeri yang hidup pas-pasan selama puluhan tahun. Tapi ia rajin membaca buku tentang keuangan. Ia belajar menyusun anggaran, mengatur pengeluaran, dan berinvestasi kecil-kecilan. Saat pensiun, ia tidak hanya memiliki rumah dan kendaraan tanpa utang, tapi juga memiliki tabungan yang cukup untuk hidup mandiri tanpa bergantung pada anak-anaknya. Bukan karena gajinya besar, tapi karena ilmunya tepat. Jadi, jika kamu merasa tabunganmu tidak pernah tumbuh meski gaji terus naik, coba renungkan, seberapa besar usahamu untuk benar-benar memahami cara kerja uang? Seberapa sering kamu menyempatkan diri untuk belajar, membaca, atau mencari tahu cara mengelola keuangan dengan baik? Karena uang yang besar tanpa ilmu akan cepat habis. Tapi uang yang kecil, jika dikelola dengan ilmu, bisa tumbuh menjadi kekayaan. 10. Tidak punya kebiasaan menyisihkan di awal, selalu menyisakan di akhir. Ini adalah kesalahan klasik yang sangat banyak terjadi, bahkan di kalangan orang-orang yang sebenarnya tahu pentingnya menabung. Masalahnya bukan pada niat, tapi pada kebiasaan. Lebih tepatnya, kebiasaan menunda dan kebiasaan menyisakan, bukan menyisihkan. Banyak orang berkata, kalau nanti ada sisa, baru ditabung. Tapi nyatanya, sisa itu hampir tidak pernah ada. Karena hidup selalu menemukan cara untuk menghabiskan uang kita, entah lewat kebutuhan mendadak, keinginan sesaat, atau pengeluaran kecil yang terasa tidak berarti tapi perlahan menggerus semuanya. Menabung dari sisa sama seperti berharap ada makanan tersisa setelah semua orang makan bebas di meja makan. Mungkin ada, tapi sangat jarang. Dan kalaupun ada, biasanya sudah tidak dalam kondisi yang layak.
Sebaliknya, orang-orang yang berhasil membangun tabungan jangka panjang adalah mereka yang punya kebiasaan menyisihkan uang di awal. Begitu gaji masuk, hal pertama yang mereka lakukan bukan membayar ini itu, bukan belanja, bukan hangout, tapi menyisihkan sejumlah uang tertentu untuk ditabung, langsung, otomatis, tanpa banyak berpikir. Ini bukan soal jumlah. Bukan tentang bisa menyisihkan 5 juta atau 500 ribu. Tapi soal kebiasaan. Bahkan menyisihkan 50 ribu secara konsisten di awal bulan jauh lebih berharga daripada niat menabung 1 juta tapi selalu ditunda sampai akhir bulan. Kebiasaan menyisihkan di awal menciptakan rasa disiplin. Ia mengajarkan kita untuk memprioritaskan masa depan sebelum memuaskan keinginan saat ini. Ia membentuk pola pikir bahwa tabungan bukanlah sisa, tapi kebutuhan. Sama seperti makan, bayar listrik, atau bayar kontrakan. Ada satu metode yang sering disebut dengan istilah, bayar diri sendiri dulu. Artinya, sebelum membayar siapapun atau apapun, baik itu tagihan, cicilan, atau belanja, kita harus membayar diri kita sendiri dulu. Dalam bentuk tabungan, dalam bentuk investasi, dalam bentuk simpanan masa depan. Logikanya begini, kamu bekerja keras setiap hari, mengorbankan waktu, tenaga, bahkan kadang kesehatan. Maka sangat wajar jika kamu menjadi orang pertama yang mendapatkan hasil dari kerja keras itu, dalam bentuk simpanan untuk hidupmu nanti. Sayangnya, banyak orang merasa tidak sanggup menabung karena menganggap kebutuhan mereka terlalu banyak. Tapi justru karena kebutuhan banyak, tabungan harus menjadi prioritas. Karena di masa depan, kamu mungkin tidak bisa bekerja sekeras sekarang. Dan saat itu tiba, hanya tabungan yang bisa melindungi. Ada seorang kenalan yang punya penghasilan pas-pasan. Tapi sejak awal bekerja, ia menerapkan aturan ketat pada dirinya. Setiap kali gajian, ia langsung menyisihkan 10% dari penghasilannya. Langsung dipindahkan ke rekening terpisah yang tidak bisa disentuh. Ia hidup dari 90% sisanya. Awalnya berat. Tapi lama-kelamaan menjadi kebiasaan. Dan setelah 5 tahun, ia punya tabungan yang cukup besar untuk membuka usaha kecil. Semua itu tidak datang dari uang besar, tapi dari kebiasaan kecil yang konsisten. Itulah kuncinya. Tabungan bukan soal besar kecilnya gaji, tapi soal cara kita memperlakukan uang sejak awal. Jika kita selalu menunggu sisa, maka kita akan terus berada di belakang. Tapi jika kita membiasakan menyisihkan lebih dulu, maka kita sedang menempatkan diri kita di depan. Cobalah mulai dengan persentase kecil. 5% dari gaji, atau bahkan 3%. Tidak masalah. Yang penting adalah membentuk pola pikir dan rutinitas. Dan yang terpenting, lakukan di awal, bukan di akhir. Karena uang yang tidak langsung ditaruh di tempat aman, akan hilang tanpa jejak. Banyak orang berpikir bahwa solusi dari masalah keuangan adalah penghasilan yang lebih besar. Tapi seperti yang sudah kita bahas panjang lebar, kenyataannya tidak sesederhana itu. Gaji yang naik tidak otomatis membuat tabungan bertambah. Justru dalam banyak kasus, kenaikan penghasilan malah diiringi oleh kenaikan gaya hidup, pengeluaran impulsif, dan keputusan-keputusan keuangan yang tidak terarah. 10 alasan yang kita bahas tadi bukanlah hukuman, tapi cermin. Agar kita bisa melihat kembali pola-pola lama yang perlu diperbaiki. Karena tidak ada perubahan yang lebih kuat daripada perubahan yang datang dari kesadaran diri. Setiap rupiah yang kita hasilkan adalah hasil kerja keras. Maka pantaslah jika kita perlakukan dengan penuh hormat. Bukan dihambur-hamburkan, bukan dibiarkan menguap, tapi diarahkan dengan tujuan. Jika kamu merasa bahwa selama ini tabunganmu kosong meski gajimu naik, jangan langsung menyalahkan diri sendiri. Mungkin kamu belum punya panduan. Mungkin kamu belum terbiasa mengevaluasi. Mungkin kamu belum sempat belajar. Dan tidak apa-apa. Hari ini bisa jadi titik awal. Titik untuk mulai menyusun tujuan. Titik untuk membedakan keinginan dan kebutuhan. Titik untuk membangun dana darurat, mengendalikan cicilan, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan mulai menyisihkan dari awal, bukan menyisakan di akhir. Karena pada akhirnya, keuangan yang sehat bukan soal seberapa besar yang kamu dapatkan, tapi seberapa bijak kamu mengelolanya.